Selamat datang kembali. Kita akan melanjutkan video perkuliahan kita. Kali ini kita akan membahas tentang ideal. Ya. Misalkan kita punya homomorfisme gelanggang dari R ke S. Oke, seperti halnya homomorfisme grup, kita bisa definisikan inti dari suatu homomorfisme. Ini isinya adalah himpunan semua unsur di R yang dipetakan ke nol. Okay. Bisa ditunjukkan bahwa inti ini akan membentuk suatu subgelanggang dari R, kemudian juga di R yang isinya adalah semua peta unsur di R. Ini keduanya akan merupakan subgelanggang. Ini subgelanggang dari R, dan yang satunya lagi merupakan subgelanggang dari S. Nah, ternyata si inti itu punya sifat yang sedikit lebih kuat dibanding dengan subgelanggang. Ingat, untuk menjadi subgelanggang itu pertama, agar menjadi subgelanggang, karena kita punya katakanlah T, agar T subset dari R menjadi subgelanggang, apa saja yang harus dipenuhi? Pertama, si T-nya itu harus merupakan subgrup terhadap operasi penjumlahan. Dan yang kedua, perkalian di T harus tertutup. Ya. AB anggota T untuk setiap AB T. Ya. Jadi bisa diperiksa dipenuhi oleh si inti V ini. Nah, tapi untuk perkalian ini ternyata punya sifat yang lebih, karena tidak hanya setiap unsur di inti ini kalau kita kalikan dia masih di inti, akan tetapi kalau kita ambil R di R dan X di inti, X di inti. Okay. Kalau sifat ketertutupan di sini itu kita hanya menyarankan bahwa setiap kali kita mengambil dua unsur di inti, maka perkaliannya masih di inti juga. Ya. Akan tapi di sini kita mengambil R di R, yang tentunya bisa jadi karena R-nya kan, kalau ini R, intinya itu inti V-nya itu merupakan subset dari R. Jadi kita ambil R di sini, kita ambil X di sini. Kita akan tunjukkan bahwa untuk setiap R di sini dan X di inti, perkaliannya masih di inti juga. Ya. Kita lihat, perhatikan peta dari Rx, karena V-nya suatu homomorfisme gelanggang, ini sama dengan R Vx. Kemudian karena X-nya di inti, Vx sama dengan 0. Karena X anggota inti. Nah, sekarang berdasarkan sifat perkalian di gelanggang, apapun unsur di suatu gelanggang dikalikan 0, hasilnya 0. Ini menunjukkan bahwa Rx anggota inti. Jadi sifat ini sedikit lebih kuat dari sifat ketertutupan di subgelanggang. Ya. Yang ini setiap kali kita mengambil unsur di ring, kemudian satu unsur di inti, kita kalikan, hasilnya Rx-nya mestinya di situ juga. Ya. Nah, ini menginspirasi kita untuk mendefinisikan suatu struktur baru yang sifatnya kurang lebih serupa dengan sifat si inti ini. Ya. Struktur baru itu kita sebut sebagai ideal. Oke. Mungkin kita akan lihat paralelnya dengan kedua sifat ini. I subset dari R, ini R-nya gelanggang, disebut ideal. Oke. Jika pertama I-nya itu terhadap operasi penjumlahan harus merupakan subgrup dari R. Jadi dia merupakan subgrup dari R terhadap operasi penjumlahan. Dan yang kedua, dia harus memenuhi sifat seperti inti R di sini.
seperti inti V di sini. Artinya setiap kali kita mengambil unsur di R dan unsur di I, kita kalikan harus tetap berada di I. Untuk setiap R di R, A di I berlaku RA di I dan juga AR ada di I. Ini Anda bisa tunjukkan juga bahwa untuk VXR dia akan sama dengan 0 juga, dan ini mengakibatkan XR juga anggota inti V ya. Oke. Jadi ini sifatnya agak mirip, cuma perbedaannya yang ini kita mengambil salah satunya unsur DR, sembarang unsur DR. Kalau ini kita ambil dua unsur di subhimpunan yang ingin kita tinjau ya. Oke. Jadi ini disebut sebagai ideal kalau memenuhi yang seperti ini. Oke, contoh ideal misalkan contoh yang obvious, yang jelas dimiliki ideal oleh setiap ring adalah 0 dan R itu sendiri merupakan ideal di R. Ya. Ini jelas karena pertama 0 merupakan subgrup terhadap operasi penjumlahan, kemudian setiap kali kita mengambil unsur di R dikalikan 0 tetap 0, jadi dia ideal. Demikian juga dengan R itu sendiri, jelas dia subgrup dari dirinya sendiri, dan setiap kali kita mengambil dua unsur di R, perkaliannya di R juga, karena R nya merupakan bilangan. Kedua ideal ini disebut sebagai ideal trivial. Oke. Nah, ada soal di diskusi yang meminta Anda untuk menunjukkan bahwa kalau kita punya lapangan, maka ideal yang dimiliki oleh lapangan tersebut hanyalah ideal trivial saja, tidak ada ideal yang lainnya lagi ya. Jadi Anda bisa coba diskusikan di kelas. Oke. Contoh berikutnya, kita ingin melihat semua ideal di Z ya. Cari semua ideal di Z. Pertama kali agar dia jadi ideal, dia harus terlebih dulu menjadi subgrup terhadap operasi penjumlahan. Nah, apa saja subgrup di Z terhadap operasi penjumlahan? Kita ingat bahwa subgrup di Z itu semuanya berbentuk NZ. Okay. Dan ini sudah meliputi semua subgrup di Z. Jadi semua subgrup dari ini berbentuk NZ. Oke, jadi syarat minimal, syarat pertama yang harus dipenuhi untuk menjadi suatu ideal. Sekarang kita periksa apakah si NZ ini memenuhi kriteria untuk menjadi ideal. Ya. Oke, jadi ini sama saja dengan mengatakan bahwa kriteria yang pertamanya sudah dipenuhi, bahwa si NZ ini adalah subgrup dari Z. Berikutnya ambil M di Z dan K di NZ ya. Karena K nya di NZ, kita bisa tuliskan K sebagai N dikali suatu bilangan bulat B katakanlah ya. Sekarang kita periksa. Oke. M dikali K sama dengan M dikali NB. Ini bisa dituliskan sebagai N kali NB karena perkalian di gelanggang Z bersifat komutatif. Tapi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hasil perkalian M dan K itu merupakan suatu kelipatan N. Dia anggota Z. Demikian juga KM juga hasilnya sama, MB kali M
Ini bisa ditulis juga sebagai N Dn. Ini anggota Nz. Ini menunjukkan bahwa semua subgrup yang berbentuk seperti ini merupakan ideal. Atau dengan kata lain, semua ideal di Z itu adalah berbentuk seperti ini, adalah himpunan yang berbentuk seperti ini. Oke. Nah, di literatur yang lain ada konsep ideal kiri dan ideal kanan. Jadi misalkan kalau salah satu ini dipenuhi tapi yang lainnya tidak, itu disebut sebagai ideal kiri. Nah, saya ulangi lagi. Kalau ini saja dipenuhi, jadi kalau dia subgrup terhadap operasi penjumlahan, kemudian ini dipenuhi, ini nantinya akan jadi ideal kiri. Kemudian kalau ininya dipenuhi, tanpa peduli apakah ini dipenuhi atau tidak, disebut sebagai ideal kanan. Kalau dua-duanya dipenuhi, kita sebut sebagai ideal sedes. Sama seperti apa yang tadi kita definisikan, ya. Oke, jadi itu beberapa contoh ideal. Nanti di diskusi Anda akan melihat beberapa contoh yang lain. Oke. Nah, kenapa kita ingin mendefinisikan ideal? Karena si ideal ini merupakan konsep yang paralel dengan konsep subgrup normal. Ya. Ingat bahwa ketika kita mendefinisikan subgrup normal, itu kita perlukan agar kita bisa mendefinisikan grup quotient. Demikian juga di sini. Kalau kita punya ideal, maka kita bisa menghimpun koset-koset dari I. Jadi, misalkan I ideal di R. Oke. Karena ini R per I ini, oke. Ini karena R-nya itu grup penjumlahan, maka kosetnya itu operasinya juga penjumlahan. Ya. Ini isinya adalah semua koset A tambah I dengan A-nya di R. Oke. Nah, A tambah I itu sendiri apa? Satu unsur di himpunan quotient ini berupa himpunan. Ini himpunan yang isinya A tambah X dengan X-nya meliputi semua unsur di I. Ini koleksi himpunan-himpunan dan kita ingin mendefinisikan operasi pada koleksi himpunan-himpunan ini. Koleksi konsep-konsep ini bagaimana kita mendefinisikan operasi pada grup quotient. Ya. Nah, tentunya kalau kita diminta untuk mengkonstruksi operasi di sini, yang pertama kali kita coba tentunya hal yang alamiah. Artinya kita definisikan saja. Definisikan A tambah I ditambah B tambah I, kira-kira jadi apa nih? Yang alamiahnya. Yang alamiahnya kita definisikan ini harus sama dengan A tambah B tambah I. Nah, kemudian perkaliannya A tambah I dikali B tambah I sama dengan AB. Ini definisi penjumlahan dan perkalian di sini. Sebagaimana halnya ketika kita bekerja dengan grup quotient, grup hasil bagi, kita harus cek dulu bahwa definisi ini terdefinisi dengan baik. Seperti biasa, ini kita harus tunjukkan ini tidak bergantung kepada pemilihan wakil dari masing-masing koset. Nah. Oke, karena si R-nya itu sebentar.
Oke, ini nanti Anda bisa coba tunjukkan bahwa periksa operasi terdefinisi dengan baik. Terdefinisi dengan baik dan R per I merupakan gelanggang. Ingat bahwa untuk menjadi gelanggang itu si R terhadap operasi penjumlahannya haruslah merupakan grup komutatif, ya. Jadi penjumlahan di R itu harus bersifat komutatif. Akibatnya kalau kita meninjau R per I ini dengan operasi penjumlahan seperti ini, jadi kita ingat ini L tambah itu komutatif, ya. I-nya subgrup dari R, karena I subgrup dari R dan R-nya komutatif, maka I-nya otomatis merupakan subgrup normal, ya. I normal di R. Karena I-nya normal di R, maka R per I terhadap operasi penjumlahan ini terdefinisi dengan R. Dia merupakan grup. Jadi yang bagian ininya sebenarnya tidak ada masalah. Kita cukup memeriksa bahwa yang bagian perkaliannya terdefinisi dengan baik, dan kemudian penjumlahan beserta operasi perkalian itu membentuk suatu gelanggang, ya. Nah, kesamaan yang lain dari grup normal dengan ideal adalah, ingat bahwa kalau kita punya grup normal, N normal di K, jika dan hanya jika N adalah inti dari suatu homomorfisme grup V, ya. Untuk suatu homomorfisme grup. Nah, untuk ideal kita juga punya teorema yang serupa. Untuk ideal juga berlaku di ideal IF jika dan hanya jika di inti dari V dengan V-nya suatu Hom ring. Ini menunjukkan beberapa kemiripan antara konsep subgrup normal dengan konsep ideal, ya. Nah, berikutnya kita juga punya teorema isomorfisme. Mungkin sebelumnya kita perlu definisikan dulu isomorfisme. Tapi saya pikir alamiah, kan? Kalau sebelumnya di grup itu isomorfisme adalah homomorfisme grup yang satu-satu dan pada, maka demikian juga untuk isomorfisme ring. Jadi kalau kita punya homomorfisme S dari R ke S merupakan disebut isomorfisme gelanggang. Jika apa? Jika pertama-tama dia harus menjadi homomorfisme gelanggang terlebih dulu, kemudian homomorfisme tersebut harus bersifat satu-satu dan pada. Jika si Hom ring yang bijektif. Nah, ini si isomorfisme ini membantu kita untuk menunjukkan bahwa dua buah struktur gelanggang yang kelihatannya berbeda sebetulnya sama. Jadi ketika ada homomorfisme isomorfisme dari R ke S, kita katakan bahwa R dan S isomorfik. Kita katakan R isomorfik dengan S. Ini disebut R isomorfik dengan S. Dan
kita juga punya teorema isomorfisme untuk gelanggang. Teorema isomorfisme yang pertama. Misalkan kita punya homomorfisme gelanggang yang padat. Oke, maka R dibagi dengan infinity isomorfik dengan S. Ini persis mirip sekali dengan teorema isomorfisme untuk grup. Ya. Nah, selain teorema isomorfisme yang pertama, kita juga bisa merumuskan teorema isomorfisme kedua dan ketiga juga, mirip dengan di grup. Nanti Anda bisa coba menuliskan statementnya sendiri dengan melihat statement teorema isomorfisme kedua dan ketiga untuk grup. Ya. Nah, mungkin begitu saja garis besarnya. Nanti di kelas kita bisa berdiskusi untuk melihat bagaimana kita menggunakan konsep isomorfisme ini dan juga teorema isomorfisme. Terima kasih atas perhatiannya.